Donghua pertama yang mau kita bahas adalah Donghua The Great Ruler, yang mana Donghua ini menceritakan tentang Mu Chen, seorang yang jenius di antara seluruh murid di akademi. Mu Chen menjadi murid akademi yang terpilih untuk berlatih di jalan spiritual bersama dengan kekasihnya Luoli di 5 akademi besar. Namun dia dituduh melanggar aturan dan diusir dari 5 akademi besar serta dari jalan spiritual dan dihukum di bawah cermin penghakiman. Mu Chen didiskualifikasi dari jalan spiritual dan kembali ke akademi asalnya yang terdiri dari gabungan antara murid akademi barat. Di akademi ini, Mu Chen kembali berlatih dan berhasil memenangkan pemilihan murid akademi. Menceritakan tentang 2 pemuda tampan bernama Zhang Xiaofen dan Jing Yu. Keduanya penyintas dari tragedi mengerikan. Seluruh penduduk desa meninggal tanpa diketahui penyebabnya, 10 tahun yang lalu. Mereka diangkat sebagai murid King Yun dan belajar ilmu pedang abadi. Jing Yu adalah seorang murid yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Zhang Xiaofen sebaliknya. Dia tak dapat menguasai ilmu dari King Yun. Selama 10 tahun, ia hanya menguasai 1 level. Dan akhirnya Xiaofen menjadi bahan tertawaan murid lain di perguruan. Zhang Xiaofen, meski bodoh, tapi semua saudara seperguruannya sangat menyayanginya. Tak terkecuali keluarga gurunya. Zhang Xiaofen juga diam-diam jatuh cinta pada Ling Er, namun Ling Er hanya menganggapnya sebagai saudara yang dia sayangi. Setelah 10.000 tahun setelah sekte Tang didirikan, sekte Tang menurun. Akan tetapi, satu generasi jenius lahir dan melahirkan generasi baru 7 monster Shrek. Yang mana mereka akan menghidupkan kembali sekte Tang dan menulis kembali kisah kebesaran sekte Tang. Dan di dunia itu juga orang-orang tidak memiliki sihir, Douqi dan juga tidak memiliki seni bela diri melainkan menggunakan esensi spirit. Dan semua keajaiban akan terungkap satu persatu dan 7 monster share akan menjayakan sekte Tang kembali. Wu Dongqiankun menceritakan tentang seorang pemuda bernama Lindong yang ingin menjadi lebih kuat sehingga bisa mengalahkan rivalnya. Di season keempat ini menceritakan perjalanan Lindong yang menampilkan pertarungannya yang sangat dinanti-nanti. Karena Lindong akan melawan Lin Langtian, dan Lindong akan mendapatkan kekuatan manifestasi yang akan membuat dia menjadi lebih kuat lagi. Dan di dalam kekaisaran yang besar ini, 4 klan besar selalu berdiri di atas yang lain. Di antara mereka, terdapat insiden tertentu di klan Lin mengakibatkan pembuangan individu yaitu keluarga Lindong dan dengan harapan suatu hari akan dikenali lagi oleh klan Lin, dan bergabung kembali dengan mereka. Di dunia yang bernama Changyuan, umat manusia hidup dengan damai. Namun di salah satu desa di dunia tersebut tiba-tiba muncul monster jahat yang mulai menyerang penduduk dan membakar desa. Meng Chuan, seorang anak kecil yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong dan melawan monster jahat. Saat monster akan membunuh Meng Chuan tiba-tiba ibunya datang menolongnya. Penampilan ibunya terlihat berbeda dan juga sangat kuat. Ternyata ibu Meng Chuan adalah seorang dewa. Meskipun seorang dewa, namun ibunya harus terbunuh tepat di depan mata Meng Chuan. Monster kemudian mencoba membunuh Meng Chuan dan dengan sekali hantaman tubuh kecil Meng Chuan terlempar dan tertusuk potongan kayu besar sampai menembus dadanya. Namun hal tersebut belum bisa merenggut nyawa Meng Chuan, pasalnya ia mewaris darah dewa di tubuhnya. Kekuatan doanya bangkit dan tanpa sadar langsung membunuh monster tersebut. The Land of Miracles memiliki cerita tentang 2 remaja dengan identitas dan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka adalah Hefahua dan Lange yang terhubung untuk menyelamatkan umat manusia karena artefak mutiara tanpa tanding. Artefak tersebut membuat mereka harus melalui berbagai tes bersama walaupun karakter mereka berbeda sehingga mereka pun mengembangkan hubungan erat. Melalui hal ini, hubungan antara keduanya mengalami perubahan, dan mereka mulai saling memahami hingga pelan-pelan menjadi sahabat kental seperti saudara. Kedua remaja itu bekerja bersama dengan keras untuk menggali misteri mutiara tanpa tanding. Namun suatu kekuatan misterius juga secara perlahan mendekati artefak tersebut. Bimbing oleh pemimpin besar, kedua remaja tersebut memutuskan untuk menempuh jalan balas dendam. Demi meningkatkan diri dengan cepat, mereka memasuki kultivasi misterius dengan bantuan mutiara tanpa tanding. Bercerita tentang Fang Han, seorang budak yang terlahir dari keluarga yang sederhana, dan memiliki keyakinan bahwa aku lebih suka menjadi pengemis daripada seorang budak sejak kecil, dan menjelajah dunia dengan kekuatannya sendiri.
Dengan keras kepalanya yang pantang menyerah, ia terbebas dari misteri kekuatan gaib dan menempa tubuhnya menjadi tubuh yang abadi. Bekerja keras untuk melangkah ke negeri dongeng menguasai demi bertahan, dan akhirnya menjadi Raja Puncak. Mengungkap dunia yang hancur akibat musim dingin nuklir, di mana manusia kehilangan kendali dan berbagai krisis membayangi masyarakat. Di tengah kekacauan ini, sang protagonis Ren Xiaosu muncul, dipersenjatai dengan kepositifannya yang tak tergoyahkan, dan berusaha untuk membentuk kembali dunia. Perjalanannya terbentang dengan latar belakang tantangan dan kesulitan, di mana dia menjadi mercusuar harapan dalam kehidupan yang sunyi sepi. Seiring berjalannya cerita, tindakan Ren Xiaosu berdampak besar pada nasib umat manusia, memicu kemungkinan era baru. Shrouding The Heavens menceritakan di ujung gelap dan beku alam semesta, terdapat 9 mayat naga raksasa yang terikat dengan peti perunggu kuno. Pemandangan yang menakjubkan itu diabadikan oleh pesawat ruang angkasa yang mengambang di luar angkasa. 33 teman sekelas mengadakan reuni setelah lulus. Lalu persahabatan mereka diuji, ketika peti perunggu membawa mereka menjauh dari bumi dan tiba di planet yang tidak diketahui. Keinginan untuk hidup memaksa mereka untuk mengikuti jalan para dewa kuno dan masuk ke dunia baru kultivasi. Menceritakan tentang seekor iblis serigala, Bai Lang yang diselamatkan oleh Xiao Yu, putri dari Raja Naga Tian Yu, yang kemudian mendapatkan kecerdasan. Dia bersama 4 rekannya Xiao Yu, Juba Jie, Hao Sui dan gurunya Tang San Zhang melakukan perjalanan ke barat untuk kedua kalinya untuk mengembalikan naskah suci atau sutra dan kembali ke nirvana agar keseimbangan yin dan yang kembali seperti semula. Agar sutra tidak lagi jatuh ke tangan surga. Perjalanan ke barat pun dimulai lagi, dengan berbagai kejaran dan ancaman dewa suruhan kaisar serta iblis. Bahas adalah Donghua Against the God menceritakan tentang seorang MC yang bernama Yunche, yang mengambil mutiara racun langit untuk membalaskan dendam gurunya, menyebabkan pembantaian tanpa akhir, dan akhirnya dikejar sampai di tebing Juyun. Karena terdesak Yunche akhirnya menelan mutiara tersebut dan melompat dari tebing bermaksud untuk bunuh diri. Namun, dipandu oleh kekuatan yang tidak diketahui, kesadarannya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, lalu terbangun dalam diri Xiao Che, seorang pemuda di kota Liuyun di benua Tianshuan. Setelah mengolah bencana kegelapan abadi ke tahap tengah, simbol iblis merah yang unik dari Kaisar Iblis Pemalu Surga akhirnya muncul di wajah dan tubuhnya. Selain itu, setelah penobatan kekaisaran, Yunche mengenakan mahkota iblis dengan simbol Kaisar Iblis Pemalu Surga yang mirip dengan mahkota iblis yang biasa dipakai oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga sesuai dengan catatan primordial. Setelah menghabiskan seumur hidup mengincar puncak dunia persilatan, Chuyang akhirnya menyerah pada penyergapan yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki desain pada pecahan pedang 9 kesengsaraan yang dimilikinya. Hanya di saat-saat terakhirnya dia merasa menyesal telah meninggalkan Mo Qingwu, satu-satunya wanita yang pernah dia cintai, dan berharap dia bisa lebih menyayanginya. Seperti sudah ditakdirkan, Chuyang bereinkarnasi dalam tubuhnya yang berusia 16 tahun. Diberi kesempatan kedua, dia bertekad untuk mengubah takdirnya dan menyelamatkan Mo Qingwu dari kematiannya yang terlalu dini. Dilahirkan kembali demi kehidupan sebelumnya, Chuyang diserang demi pedang 9 kesengsaraan. Chuyang terjebak dan kalah jumlah dengan penjara. Tanpa diduga, antara hidup dan mati, ia dibawa kembali ke dirinya yang berusia 16 tahun. Dia telah memberikan kesempatan lain untuk hidup, memerintah langit dan melintasi 9 langit. Menceritakan seorang MC yang bernama Dugu Baitian, seorang remaja biasa yang tinggal di kota kecil. Dia telah mencari esensi dari seni bela diri, namun diatur, mengarah pada kehidupan cinta dan konflik yang tragis di dunia seni bela diri. Karena identitasnya sebagai iblis, dia disalahpahami oleh orang lain dan berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia mengingat kehidupan sebelumnya dan memilih jalan melawan surga. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan persahabatan paling tulus dan cinta paling berharga.
Meskipun ia harus melalui banyak bencana dan menghadapi risiko kematian, ia tetap setia pada cita-cita aslinya dan berjuang untuk dirinya sendiri dan keadilan. Dia tidak pernah mundur, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Donghua Perfect World menceritakan karakter utama yang bernama Si Hao. Si Hao lahir di dunia yang unik di mana desa berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan kendali. Si Hao digambarkan sebagai seorang jenius yang terinspirasi oleh surga dan lahir di bawah kondisi termiskin. Klannya memiliki masa lalu yang misterius dan untuk bangkit ia harus menjadi seorang jenius. Klan melakukan segala upaya untuk membantu menghancurkannya saat mereka melawan monster fanatik dan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan klan lain. Perjalanan Si Hao akan melewati negeri-negeri tak dikenal hingga ia mampu menjadi orang yang benar-benar bisa menggemparkan dunia. Diawali dengan pertemuan para sekumpulan orang-orang ternama dan terkuat dalam suatu kompetisi, tujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan para pelajar akademis dan menguji semua kekuatan yang diperoleh dari kerja keras mereka. Xiao Yan merupakan tokoh utama dalam film ini. Dia berasal dari keluarga Xiao, anak dari ketua klan Xiao itu sendiri, namun ibunya meninggal di saat dia masih kecil. Ada suatu peninggalan ibunya yaitu sebuah cincin. Nah, pada suatu hari di mana semua murid yang ikut serta dalam menguji kekuatannya itu, Xiao Yan ikut untuk menguji seberapa kemampuan dia pada tahun itu. Namun, dia kehilangan semua kekuatannya itu disebabkan oleh cincin ibu itu sendiri. Donghua ini menceritakan seseorang bernama Mu Chen, seorang tuan muda dari keluarga yang jenius di antara seluruh murid di akademi. Mu Chen menjadi murid akademi yang terpilih untuk berlatih di jalan spiritual bersama dengan kekasihnya Luo Li di 5 akademi besar. Namun dia dituduh melanggar aturan dan diusir dari 5 akademi besar serta dari jalan spiritual dan dihukum di bawah cermin penghakiman. Mu Chen didiskualifikasi dari jalan spiritual dan kembali ke akademi asalnya yang terdiri dari gabungan antara murid akademi barat dari keluarga Liu dan murid akademi timur dari keluarga Mu. Di akademi ini, Mu Chen kembali berlatih dan berhasil memenangkan pemilihan murid akademi. Cerita ini diawali dari seorang anak yang disia-siakan oleh klannya yaitu klan Chu. Dikarenakan dia tidak memiliki martial bloodline dari keluarga Chu, karena dia mewarisi garis darah dari ibunya yang bukan keturunan dari klan Chu, Chu Feng hanyalah anak adopsi dari keluarga Chu Yuan. Walaupun dalam keluarga tersebut Chu Feng sangat disayang tapi keluarga lain tidak bisa menerima dia, malah sering jadi bahan bulian. Saat berada di Azure Dragon School, Chu Feng tidak mau menonjolkan dirinya. Terkunci dalam duel tanpa henti, pakar budidaya Chang Di dan Song Yu bertarung satu sama lain hingga keduanya mencapai napas terakhir. Namun, sebelum binasa, Song Yu menemukan jiwa pengembara dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghidupkannya kembali. Sekarang menaruh kepercayaannya pada individu yang tidak menaruh curiga ini, Song Yu menanamkan keterampilan pedangnya dan pengetahuan pengobatannya ke dalam jiwa. Bertransmigrasi ke dunia kultivasi sebagai Suwu Shou, menantu keluarga Qin, jiwa pengembara kini menemukan dirinya dalam banyak masalah yang memalukan, berkat tindakan tidak masuk akal dari pemilik tubuhnya sebelumnya. Namun demikian, Suwu Shou bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai anggota keluarga Qin yang layak, dan keterampilan barunya bisa menjadi rahasia untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Mengisahkan tentang Meng Chuan yang menyaksikan ibunya terbunuh tepat di hadapannya karena serangan monster yang ganas. Membuat Meng Chuan marah karena telah kehilangan ibunya, oleh karena itu, dia berlatih dengan sangat keras dan berharap suatu hari nanti ia bisa membalas kematian ibunya. Akan tetapi sayangnya, kehidupannya yang damai hancur ketika pertunangannya dibatalkan. Sebuah invasi oleh pasukan asing ke wilayahnya membuat tempatnya berlindung jatuh ke tangan musuh. Tak ingin pasrah untuk melindungi masyarakat kota Ning, Meng Chuan menghunuskan pedangnya dan bersumpah untuk menjadi yang terkuat. Donghua ini menceritakan tentang seorang MC yang bernama Wang Ling, seorang pemuda gigih yang hidup bersama kedua orang tuanya. Wang Ling adalah salah satu keturunan cabang dari salah satu keluarga ternama. Ia ingin menjadi seorang immortal agar dapat melindungi orang tua dan keluarganya yang sering dikucilkan dan diremehkan oleh keluarga utama mereka. Wang Ling mengikuti ujian masuk sekte Heng Yue, sebuah akademi immortal yang terkenal. Namun, ia gagal dalam ujian tersebut karena tidak memiliki akar spiritual yang cukup. Namun, dengan kegigihannya, ia melanjutkan ujian dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat yang sangat kritis, Mutiara Heavenly Deving yang telah menunggu zaman yang panjang akhirnya memilihnya untuk menjadi pemiliknya dan menyembuhkan semua luka Wang Ling.
Di bawah bimbingan seorang Naschen, Sol Wangling berlatih spiritual immortal dan akhirnya menjadi salah satu murid terkuat di Akademi Sekte Hangyu.